Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan mata pelajaran PAI kelas 5. Adapun materi kita pada pertemuan kali ini adalah ibadah di bulan Ramadan dengan pembahasan materi sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Ibadah apa yang sering kita kerjakan di bulan suci Ramadan? Nah, betul sekali. Ada sholat tarawih, sholat witir, tadarus, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ibadah sholat tarawih. Nah, apa itu sholat tarawih? Tarawih atau tarwih ini adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus hanya pada bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih itu termasuk sholat sunnah ya, dan hanya dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya di bulan Ramadan. Nah, kata tarawih sendiri secara bahasa ini maksudnya adalah waktu sesaat untuk istirahat. Jadi tarawih itu maksudnya adalah istirahat, jadi istirahat ya. Jadi dalam pelaksanaannya sholat tarawih itu diharapkan tidak tergesa-gesa, tetapi santai ya, seperti orang yang sedang istirahat. Pengertian sholat tarawih. Kata tarawih berasal dari bahasa Arab yaitu roha atau tarawihu yang artinya istirahat. Sedangkan menurut istilah, tarawih artinya sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya sampai menjelang fajar pada bulan Ramadan. Bagaimana hukum sholat tarawih? Hukum mengerjakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam. 2. Tata cara sholat tarawih. Sholat tarawih boleh dikerjakan secara sendirian atau munfarid, atau juga boleh dikerjakan secara bersama-sama atau berjamaah. Sedangkan waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah setelah sholat isya sampai menjelang fajar atau sebelum masuk waktu subuh pada saat bulan Ramadan. Berapa jumlah rakaatnya? Ada dua pendapat tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Untuk jumlah rakaat sholat tarawih, Nabi mengerjakannya 8 rakaat. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Kemudian pada masa Khalifah Umar, sholat tarawih ini dilakukan 20 rakaat. Kemudian dilanjutkan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Nah, silahkan saja, apakah mau 11, apakah mau 23 ya. Keduanya memiliki dasar dalil yang sama-sama kuat ya. Nah, kemudian Nabi ini melaksanakan sholat tarawih selama 3 hari di Masjid Nabawi. Selanjutnya beliau melakukannya di rumah. Jadi Nabi itu
melaksanakan sholat tarawihnya itu hanya 3 hari saja, agar orang-orang itu tidak menganggap bahwa sholat tarawih itu merupakan sholat yang wajib ya. Nah, gitu. Tetapi Muslim ini banyak yang melakukan sholat tarawih itu secara berjamaah. Nah, karena sholat berjamaah di masjid itu sangat diutamakan, derajatnya ini 27 kali lebih baik dibandingkan sholat di rumah. Nah, kita juga bisa mengisi kegiatan tarawih di masjid dengan ceramah, kemudian berdoa ya, kemudian dengan membaca Al-Quran. Selanjutnya adalah bacaan niat sholat tarawih. Niat sholat tarawih jika dilafalkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika dikerjakan sebanyak 2 rakaat dan tidak berjamaah, niatnya seperti ini: usolli sunnatat tarawih rak'ataini lillahi ta'ala. Jika dilakukan dengan berjamaah, maka lafal niat tadi ditambah dengan kata imaman bagi yang menjadi imam dan makmuman bagi yang menjadi makmum. Jadi seperti ini: usolli sunnatat tarawih rak'ataini makmuman lillahi ta'ala, sebagai makmum, dan sebagai imam usolli sunnatat tarawih rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Apa itu sholat witir? Ya, sholat witir adalah sholat penutup dan biasanya rakaatnya ganjil. Bisa 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat atau 9 rakaat. 3. Keutamaan sholat tarawih. Apa saja keutamaan sholat tarawih itu? Keutamaan sholat tarawih diantaranya: 1. Diampuni dosa-dosanya, seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu menyebutkan, barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah SWT dan karena mengharap pahala, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, pahalanya seperti mengerjakan sholat semalam penuh. Yang ketiga, merupakan seutama-utama sholat. Yang keempat, menambah ketaatan kita kepada Allah SWT. Yang kelima, mempererat silaturahmi antar sesama manusia. Baik, pembahasan selanjutnya adalah tentang tadarus Al-Quran yang meliputi 1. Pengertian tadarus Al-Quran. Yang kedua, tata cara tadarus Al-Quran. Yang ketiga, manfaat dan hikmah tadarus Al-Quran. Yang pertama,
pengertian tadarus Al-Quran. Tadarus berasal dari kata bahasa Arab darosa. Secara bahasa artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Sedangkan menurut istilah tadarus artinya mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana hukum dari tadarus Al-Quran? Hukum dari tadarus Al-Quran adalah sunnah. Yang kedua, tata cara tadarus Al-Quran. Adapun tata cara tadarus Al-Quran yaitu membaca Al-Quran sesuai dengan makhraj dan tajwid yang benar. Boleh dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama. Tadarus Al-Quran ada baiknya kita harus memperhatikan adab-adab dalam membaca Al-Quran. Apa saja adab membaca Al-Quran? Adab membaca Al-Quran diantaranya: 1. Berwudu. Yang kedua, di tempat yang bersih atau suci. 3. Berbusana bersih dan menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, diawali dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang keenam, membaca basmalah. Yang ketujuh, membaca dengan suara nyaring dan memperhatikan tajwidnya. 8. Memahami arti bacaan Al-Quran. Yang kesembilan, mengucapkan hamdalah dan tasdik. Shadaqallahul azim. 3. Manfaat dan hikmah tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dinilai dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Manfaat dari tadarus Al-Quran adalah: 1. Menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran. 2. Memperlancar bacaan Al-Quran. 3. Terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. 4. Mendapat pahala. 5. Memperoleh ilmu. 6. Memperoleh kasih sayang dan kebaikan. Hikmah dari tadarus Al-Quran adalah: 1. Membuat hati menjadi tenang. 2. Dapat membersihkan dosa-dosa. 3. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4. Menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. 5. Menjauhkan dari bahaya dan malapetaka. Dengan melihat banyaknya manfaat dan hikmah dari tadarus Al-Quran itu, maka alangkah baiknya jika kita mengisi waktu di bulan suci Ramadan dengan melakukan ibadah-ibadah seperti tadarus Al-Quran. Nah, demikian anak-anak pembahasan kita materi tentang sholat tarawih, sholat witir, dan tadarus Al-Quran. Semoga anak-anak dapat memahaminya dan mengamalkannya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.